Oke, kemudian yang terakhir ya, ini saya kira ya, mengenai reaksi oksidasi reduksi ya, atau sudah kita kenal dengan istilah reaksi redoks ya tadi ya. Oke, reaksi oksidasi reduksi atau reaksi redoks ya. Reaksi ini juga sering kita jumpai ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya adalah paku berkarat tadi ya, kemudian noda pada sendok. Ya, sendok biasanya ada unsur-unsur peraknya ya, ada nodanya ya. Kemudian korosi pada logam ya. Nah, ini contohnya adalah pada kasus besi berkarat tadi ya, atau paku berkarat ya. Paku itu dibuat dari besi ya, Fe ya. Fe ini bisa bereaksi dengan oksigen di udara ya, membentuk besi oksida ya, besi 3 oksida ya. Oke, nah inilah paku berkarat tadi ya, Fe2O3 ya. Oke, kemudian reaksi pembakaran ini bisa juga kita sebut sebagai reaksi oksidasi ya, karena di sana melibatkan gas oksigen ya, jadi oksi ya, jadi oksidasi melibatkan oksigen ya. Oke, jadi pembakaran ini juga kita sebut sebagai reaksi oksidasi ya. Oke, kemudian bagaimana dengan reaksi oksidasi reduksi kalau kita lihat dari transfer elektron ya. Jadi di dalam reaksi oksidasi reduksi ini terjadi transfer elektron dari satu substansi ke substansi yang lainnya ya. Jadi sama seperti pada bagian sebelumnya ya, ketika kita mempelajari mengenai bagaimana atom-atom itu bisa berinteraksi ya menjadi satu ya, atau bergabung dengan atom dari unsur lainnya ya. Di sana mereka bergabung ya karena mereka ingin mencapai kestabilan ya, kemarin sudah kita pelajari ya. Jadi ada yang memberikan atom, memberikan elektron, ada yang menerima elektron ya, atau ada yang menggunakan elektron secara bersama-sama ya. Oke, di dalam kasus reaksi oksidasi reduksi ya, reaksi oksidasi ini disebut juga sebagai reaksi di mana di dalamnya itu ada kehilangan elektron ya, sementara sebaliknya reduksi ini menerima elektron ya. Oke, contohnya adalah ini ya, patung Liberty ini dulunya tidak berwarna hijau ya. Anda bisa baca di net ya, bahwa dulunya ini berwarna ini ya, yang warna asli dalamnya itu ya. Nah, dulu warnanya seperti itu ya, tapi dia seiring berjalannya waktu dia teroksidasi ya, teroksidasi dan berubah menjadi seperti ini ya. Ini ya, jadi ini Cu ya, Cu itu tembaga ya. Teroksidasi dan dia berubah warna ya, warna hijau-hijau ini ya. Oke, kalau kita tuliskan Cu ya, Cu ini dioksidasi ya, atau teroksidasi O2 ya menjadi CuO ya. Nah, ini bisa kita tuliskan secara terpisah ya. Cu ini dia berubah menjadi, atau proses ionisasinya ya, dia berubah menjadi reaksi ionisasinya ya. Cu berubah menjadi Cu2 plus 2 elektron. Ya, karena Cu ini termasuk logam ya, logam di golongan 2 ya, dan dia melepaskan 2 elektron ya. Oke, stabil dengan melepaskan 2 elektron ya. Sementara oksigen ini menangkap 4 elektron ya di sini ya. Masing-masing oksigen menangkap 2 elektron ya. Kemudian 2 ini menangkap 4 ya. Kemudian di sebelah kanan ini dia membentuk oksigen ya, ion oksigen 2 negatif ya. Nah, ion oksigen 2 negatif dan ion Cu2 positif ini dia bisa bergabung ya, membentuk CuO tadi ya. Di sini muatannya sama-sama 2 ya. Jadi kalau kita tuliskan pertama dia akan menjadi C gini ya, C2O2 ya. Tapi karena ininya sama ya, berarti kita tuliskan sebagai CuO ya. Oke. Kemudian di sini ada 4 elektron ya. Di sini ada ini 2 elektron ya mestinya ya, bukan 4 ya.
ini belum reaksi yang setimbang ya. Jadi betul ya, ini 4 elektron ya, karena di sini juga ada 4. Ini ada 2, ini ada 2 ya, betul ya. Oke. Nah, reaksi ion seperti ini bisa kita kombinasikan ya, atau bisa kita jumlah ya. Di reaksi ini kita jumlah ya untuk mendapatkan reaksi yang ada di atas ini ya. Jadi ini ada 4 elektron di sini, ini ada 2 ya. Berarti supaya bisa dijumlahkan yang ini, yang atas ini harus kita kalikan 2 ya. Kalikan 2 ya, menjadi 2Cu 2Cu plus ya, ini kali 2 menjadi 4 ya. Oke, nah setelah seperti ini maka ketika kita jumlahkan di sebelah kiri ada 4 elektron, di sebelah kanan ada 4 elektron ya, berarti hilang ya. Oke, maksudnya seimbang ya. Kemudian di sini ada 2Cu2 plus, di sini ada 2O2 min ya. Tadi Cu2 plus dan O2 min ini menjadi CuO ya. Tapi di sini ada koefisien 22 ya, berarti kita jumlahkan ya menjadi 2CuO ya. Oke, kemudian di sini ada 2Cu muatannya 0 ya, kita bisa tuliskan seperti ini ya, menjadi 2Cu. Kemudian O2 ya, muatannya juga 0, O2 ya. Nah, ini kita sebut sebagai reaksi redoks ya. Kenapa? Karena di sini melibatkan dua aspek dari reaksi ini ya, yaitu reaksi oksidasi, ini reaksi kehilangan elektron ya. Kemudian reaksi reduksi ini menerima elektron ya. Oke ya. Jadi yang reaksi yang ada di baris 2 ya, reaksi ini adalah reaksi kehilangan elektron ya, elektronnya lepas ya. Berarti dia termasuk reaksi oksidasi ya, kehilangan elektron ya. Kemudian reaksi di baris ketiga ini adalah reaksi reduksi ya, karena dia menerima elektron ya. Jadi reaksi ini sebetulnya adalah reaksi redoks ya, redoks ya. Oke, saya kira untuk reaksi kimia sampai di sini ya. Jadi kita sudah mempelajari mengenai persamaan kimia ya, atau reaksi kimia ya. Kemudian bagaimana kita bisa menyeimbangkan suatu reaksi kimia ya. Kemudian jenis-jenis reaksi kimia, dan yang terakhir adalah tadi reaksi oksidasi dan reduksi ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kelas pagi hari ini ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya untuk membahas materi berikutnya ya. Oke, terima kasih.